Sahabat pendidikan karakter, terkait dengan revisi Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional ada beberapa catatan saya. Tanya Pak Doni saja. Yang menjadi persoalan di dalam revisi Undang-Undang Sisdiknas itu ada 3, yaitu partisipasi masyarakat, substansi isi, dan bagaimana pemerintah membentuk tim kerja yang kredibel yang dapat membantu pemerintah memperbaiki Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Yang pertama, saya melihat memang partisipasi masyarakat itu masih sangat lemah, sehingga terkesan ada elitisme dalam mendesain kebijakan pendidikan. Pemerintah kan selama ini sering berbicara tentang gotong royong dan lain-lain, maka saya mengharapkan tahun ini pemerintah sungguh-sungguh mengimplementasikan spirit gotong royong itu di dalam mendesain kebijakan pendidikan nasional dengan melibatkan berbagai macam pemangku kepentingan, organisasi-organisasi masyarakat yang mengelola pendidikan, lembaga-lembaga, yayasan-yayasan pendidikan, dan seluruh pemangku kepentingan di Indonesia yang terkait dengan pendidikan untuk mendesain draft-draft RUU Sisdiknas ini menjadi lebih baik. Libatkanlah juga para akademisi dan ahli-ahli agar transformasi pendidikan kita menjadi lebih baik. Yang kedua, terkait dengan substansi. Substansi di dalam RUU Sisdiknas masih banyak masalah, bahkan mulai dari definisi nomor 1 terkait dengan apa arti pendidikan dan pembelajaran, itu saja menimbulkan berbagai macam persoalan dan ambiguitas di dalam pemaknaan pengertian-pengertiannya. Belum lagi sampai pasal yang terakhir dengan adanya kebijakan tentang sanksi-sanksi yang akan diberikan. Saya rasa terkait dengan isi substansi, pemerintah perlu lebih spesifik mendialogkan dan berdiskusi secara terbuka dengan akademisi dan praktisi yang melibatkan berbagai macam pemangku kepentingan di seluruh Indonesia, sehingga dapat diambil formulasi pasal-pasal yang berbicara tentang tema-tema tertentu menjadi lebih baik. Yang ketiga, terkait dengan Panitia Kerja Nasional, saya rasa untuk mempermudah pekerjaan pemerintah dan untuk menghindari tuduhan bahwa pemerintah mendesain perubahan kebijakan pendidikan itu berdasarkan elitisme, kepentingannya sendiri, kelompoknya sendiri tanpa melibatkan masyarakat, tetap perlulah dibentuk Panitia Kerja Nasional perubahan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional yang berisi orang-orang yang memiliki kompetensi dan kapabilitas serta kredibilitas di dalam mendesain dan merancang transformasi pendidikan di Indonesia. Perlu kita ingat, meskipun saat ini sudah ada pengumuman di berita-berita bahwa rancangan Undang-Undang Sisdiknas tidak masuk di dalam prolegnas tahun 2023, tetapi setiap hari, setiap saat pemerintah masih tetap dapat mengajukan rancangan ini ke DPR untuk diajukan sebagai rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Saran saya, sebaiknya pemerintah tidak perlu mengajukan kembali RUU Sisdiknas ini ke DPR pada tahun 2023 ini, mengingat karena ini adalah tahun politik, sehingga kemungkinan pembahasan kalau dilakukan akan tergesa-gesa dan tidak mendalam. Maka lebih baik gunakan selama 1 tahun ini untuk melibatkan masyarakat, berbagai macam pemangku kepentingan untuk merancang Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional yang lebih baik. Pemerintah bisa mengajukan draft RUU Sisdiknas ini nanti pasca pemilihan presiden dengan situasi yang sudah lebih lega, lebih tenang, sehingga pemikiran-pemikiran terbaik bangsa bisa kita desain selama 1 tahun, 2 tahun ini demi transformasi pendidikan yang lebih baik. Sahabat pendidikan karakter, catatan pendidikan. Tanya Pak Doni saja. Sampai jumpa. Tanya Pak Doni saja.